Selamat pagi anak-anak. Pagi ini sebelum kita memulai kegiatan kita akan menaikkan pujian, dan sebelumnya kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan. Dan kita akan menaikkan pujian berjudul Selamat Pagi Bapak. Tuhan Yesus, terima kasih atas pagi hari ini kami boleh kembali bersama-sama, walaupun kami dari rumah masing-masing Tuhan Yesus, tetapi untuk memulainya kami yakin Tuhan Engkau sertai kami dimanapun kami berada. Dan sebentar Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Tuhan tolong bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, supaya kami dapat mengerti apa yang Engkau maksud pada pagi hari ini. Itu untuk menjadi bekal bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini Miss Tini akan bercerita, akan mengisahkan sebuah kisah yang sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia sampai hari ini. Anak-anak ingat bahwa minggu lalu Miss Tini sudah cerita bahwa Allah menciptakan semua alam semesta ini sangat baik. Bahkan ketika Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, Allah bilang sungguh amat baik. Nah, semuanya yang Tuhan ciptakan itu sungguh amat baik. Semuanya baik. Tetapi kenapa sekarang ada penyakit, ada gempa bumi, ada kebakaran hutan, ada juga orang-orang yang kena penyakit COVID kayak sekarang. Kenapa sekarang bumi itu jadi rusak anak-anak? Nah, pertama kali bumi menjadi rusak karena manusia jatuh dalam dosa. Karena manusia berdosa, maka sampai hari ini semua manusia di bumi ini berdosa. Ya, seperti di dalam Roma pasal 3 ayat 23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Miss Tini berdosa, anak-anak berdosa, semua manusia di dunia ini kita semuanya berdosa. Nah, kapan pertama kali manusia itu melakukan pelanggaran atau dosa? Nah, itu ditulis di dalam Kejadian pasal 3. Di mana pada waktu itu Hawa dan Adam sedang berjalan-jalan di taman. Tiba-tiba Hawa dipengaruhi oleh iblis yang menyerupai dalam bentuk ular. Lalu iblis itu bilang, Hawa, bukankah Tuhan bilang kalau pohon di taman ini tidak boleh kamu makan, cuma buah ini nih yang harus dimakan.
Hawa bilang, enggak seperti itu. Seharusnya anak-anak, waktu iblis menggoda kita, menyuruh kita untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, maka kita harus lari, kita harus menolak. Tapi Hawa ini melanjutkan pembicaraannya. Sampai iblis bilang, Hawa, kamu kalau makan buah ini ya, buah pengetahuan baik dan jahat ini, kamu itu bisa kayak Allah loh nanti. Nah, Hawa mulai tergoda. Dia pikir, wah iya ya, asik juga nih kalau aku bisa kayak Allah. Wah kalau gitu aku makan aja. Lalu Hawa mengambil buah yang kelihatannya tuh sangat enak anak-anak. Dan dia petik lalu dia gigit. Waktu dia gigit, dia kasih ke Adam. Sebetulnya Adam tahu nggak? Tahu anak-anak. Harusnya Adam ketika diajak berbuat dosa harusnya lari. Sama anak-anak juga ketika ada teman-temannya mau mengajak untuk melanggar atau ayo kita nyontek yuk. Anak-anak tidak boleh, harus bilang tidak. Ya, anak-anak teman-temannya misalnya ngajak anak-anak berbuat dosa, anak-anak bilang tidak. Nah, Hawa ini udah kasih kepada Adam. Adam lalu ambil buah itu dan dia juga makan. Krek. Lalu waktu mereka makan, mereka begitu kaget. Kenapa? Karena ternyata mereka menyadari, wah aku telanjang. Ternyata aku ada sesuatu yang membuat aku malu. Asalnya nggak ada anak-anak. Lalu Hawa dan Adam cepet-cepet cari kulit pohon ara. Lalu dia bikin baju untuk menutupi badannya. Nah anak-anak, Adam dan Hawa berbuat dosa dan sekarang kita pun jadi ikut, seringkali kita melakukan dosa-dosa dan pelanggaran karena semua orang telah berbuat dosa. Tapi anak-anak, Allah itu mengasihi kita. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Allah cari ke taman itu lalu tanya, Adam, di mana kamu? Adam, di mana kamu? Adam dan Hawa udah bersembunyi, mereka takut ketemu Allah. Tapi akhirnya mereka bilang, Tuhan, aku tuh takut ketemu Tuhan karena aku sudah berbuat dosa, kata Adam. Lalu Tuhan bilang, kenapa kamu tahu berbuat dosa? Iya ini nih, gara-gara Hawa nih, aku jadi ikut makan buah pengetahuan baik dan jahat. Lalu Hawa bilang, oh bukan, ini gara-gara ular nih ngegoda-goda aku. Nah anak-anak, seringkali kita juga gitu, kalau kita melakukan pelanggaran kita salahin orang lain. Tidak boleh anak-anak, ketika kita melakukan pelanggaran kita harus mengaku kepada Allah, mengaku kepada orang tua kalau kita salah atau kepada guru. Nah, tapi Tuhan itu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi manusia, dia sangat mengasihi anak-anak dan juga ibu miskin dan juga guru-guru dan juga para orang tua. Tuhan kita itu Allah yang mengasihi. Lalu Tuhan menyembelih seekor binatang, lalu dia ambil kulitnya dan dia bilang, ini pakai ini. Tanda apa itu anak-anak? Tanda bahwa dosa Adam dan Hawa dihapuskan oleh Tuhan karena pengorbanan dari binatang. Dan dosa anak-anak dan dosa mistini, dosa guru-guru, dosa mami papi diampuni karena Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, mencucurkan darahnya buat kita semua. Kenapa anak-anak? Karena Allah mengasihi kita semua. Allah mencintai kita semua. Makanya dia memberikan Yesus Kristus. Pada waktu Adam dan Hawa, Allah menyembelih binatang supaya kulitnya, bulunya bisa menutupi tubuhnya Adam dan Hawa. Itu dia lakukan, Allah lakukan karena dia mengasihi kita semua. Jadi anak-anak, mari kita jangan senang berbuat dosa. Kalau ada teman-teman yang mengajak berbuat dosa, kita cepat-cepat pergi. Dan kalau kita melakukan pelanggaran, kita segera minta ampun kepada Allah, mengaku kepada Allah. Dan juga waktu kalau ditanya sama guru atau mama, kalian juga harus belajar mengaku kalau kita melakukan kesalahan. Sekian anak-anak, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali.